Hai Bangka, Pulau Bangka. Nah, itu pertanyaan yang aku tunggu-tunggu. Kenapa sih Kak pindah hotel? Jadi, buat kalian yang mau liburan ke Labuan Bajo, aku tuh pertama kali adalah beli tiket berangkat itu tuh dadakan. Karena mikirin kan anak-anak mau liburan sekolah, masuk tuh tanggal 12, jadi kenapa nggak liburan kayak 4 hari, 5 hari gitu kan. Sampai akhirnya aku nanya ke Alaya tuh bilang, "Ma, aku pengen banget Labuan Bajo." Alaya sama Aluna, karena kita pernah ke Labuan Bajo dan mereka suka banget. Beda sama Bali. Bali tuh menurut Alaya dan Aluna tuh terlalu rame, terlalu hektik. Jadi kesan kita terakhir ke Labuan Bajo ya happy banget gitu. Akhirnya aku pesen tiket pesawat sama penginapan itu lewat aplikasi Traveloka. Semuanya lancar. Cuman aku kayak melakukan kesalahan di mana aku nggak ngeliat review villa yang aku ambil. Dan villa itu namanya adalah Villa Cunca di lokal kolektif itu di Labuan Bajo. Aku ngambil Villa Cunca tuh harganya kalau aku nggak salah 5,6 atau 5,8 gitu per malam. Aku langsung ambil 4 malam jadi 20 jutaan kalau nggak salah, atau 19, jujur aku lupa lah. Pokoknya 5,an. Sampai Bajo, jadi pas aku liburan sebelumnya ke Bajo berapa tahun yang lalu, aku tuh masih punya kontak supir yang bisa nganter-nganter aku kemana-mana. Hai Iqmal, udah gitu. Aku hari ini sih gila sih, lumayan bad mood sih dan cranky. Lumayan bad mood dan cranky. Oi, gue lagi live. Jadi asumsi loh. Enggak lah, ada istrinya. Suruh cetel infonya. Udah kayak gitu, aku sampailah di hotel ini, namanya Lokal. Aku dijemput di bandara sama drivernya langsung dari Annyeonghaseyo. Yorobun. Langsung dari hotelnya. Nah, semuanya happy, anak-anak excited. Cuman sampai hotel, wah, aku amazing sama desain hotelnya dari luar. Lobbynya aku nggak begitu interest karena kayak kok kayaknya sempit banget, emang sebesar itu ya. Ya udahlah, aku check in. Nggak lama check innya dikasih welcome drinknya enak banget. Alaya sama Luna suka banget sama welcome drinknya. Kayak dapat minuman teh gitu, warnanya biru, terus diperes pakai lemon. Telang and lemon. Dikasih lemon tuh langsung berubah warna jadi ungu, dan itu rasanya seger banget. Terus akhirnya koper kita dibawa dong langsung ke Villa Cunca yang udah aku booking. Sampai kamar masih happy nih, seneng banget, ya ampun, kamar ini kayak di Pinterest di Santorini dan segala macam. Cuman memang kalau misalnya ngelihat di website, ngelihat di Pinterest, si Villa Cunca ini tuh kayak punya sedikit private pool yang view-nya bagus banget. Tapi tidak sebesar yang terlihat di Instagram, tidak seperti yang terlihat di Pinterest. Menurut aku kayak kecil banget aja untuk basa-basi, tapi bagus gitu. Untuk apa? Untuk foto-foto bagus. Udah nih, aku coba untuk aku kan lumayan kayak udahlah, aku jarang banget mengeluh apa yang udah aku booking, ya udah aku booking aja gitu. Aku nikmatin aja. Aku unpack di sana, aku masukin barang-barang segala macam. Ada TV, ada minibar, ada kulkas, kasurnya besar banget, AC-nya juga cukup dingin. Cuman aku datang tuh di hari Jumat, dimana pada jam 4 itu tuh lagi ada DJ lagi main, dan musiknya enak-enak, bukan musik yang bikin boom boom gitu loh. Kayak musik-musik bisa lagu-lagu playlist yang aku suka gitu. Nah, udah kayak gitu,
aku sama anak-anak masih coba untuk nikmatin lah, karena anak-anak kan mostly lebih senang di kamar, nikmatin kamar, sedangkan kan aku suka explore kan. Udah gitu kita sempat pergi untuk karena nyampe sana itu sore, kita langsung cari makan malam di Taman Laut. Sampai Taman Laut itu pun juga banyak rekomend dari orang-orang, kita makan di Taman Laut. Nyampe Taman Laut, makanannya enak, yang aku udah mention sebelumnya. Menu yang enak adalah si ikan rica, kangkung crispy, tahu tempe crispy, ya udang mentega oke. Udang goreng telur asin ya, salted egg itu aku nggak suka, agak sedikit amis, makanya aku nggak rekomen kalian pesen itu. Sambalnya enak banget, dabu-dabunya enak banget. Udahlah, aku makan nikmat banget semuanya. Harganya juga menurut aku masih oke. Kita pulang lah, sampai ke hotel. Sampai ke villa aku, masih ada musik DJ. Jadi lokasi villa aku yang aku pikir dengan harga segitu 5 komaan, hampir 6 juta, ya aku mikir aku bakal ngedapetin privacy, aku bisa relax, aku bisa nikmatin private pool aku. Ternyata nggak bisa, karena lokasinya itu persis sejajar sama, kayak cuman 2 meter sama pool umum gitu loh. Pool orang-orang yang bisa berenang dan foto-foto, dan ada beanbag, dan ada restoran di situ, dan ada musik kenceng banget. Di situ aku masih coba untuk ya udahlah ya, ini mungkin weekend gitu. Ini weekend aku masih coba untuk nikmatin, ya udahlah, anak-anak di kamar, aku coba nyebrang sedikit ke situ. Aku duduk di deket villa aku, deket anak-anak juga. Aku nikmatin bintang dan segala macam. Musiknya masih enak, aku suka. Kan katanya sampai jam 8:30 doang kan musiknya, tapi ternyata 8:30 selesai, apa jam 9 sebenarnya baru selesai DJ-nya, masih ada playlist yang diputar. Aku cuman mikir, ya aku pikirin jam 9 tuh pasti aku udah ngantuk banget, aku pengen di kamar, aku pengen, sorry ya aku gak baca komen dulu, abis ini baru kita ngobrol ya. Aku pengen sampai kamar tuh ya udah, gak ada musik, aku nikmatin kamar, nonton TV sama anak-anak, nikmatin kamar, bisa duduk di balkon. Itu pun gak bisa, karena masih ada orang yang ngumpul-ngumpul lah di daerah depan villa aku. Sudah, itu aku tahan nih. Aku pikir ya udahlah Tina, tidur aja. Akhirnya aku tidur sama anak-anak, aku minta anak-anak sama aku tidur. Terus tidurnya pules banget. Sofa, tempat tidurnya aku suka banget, bener-bener nyaman banget, apalagi kalau udah matiin lampu semuanya. Kamarnya juga dingin, kamar mandinya oke. Udah, kita tidur, aku kepulasan sampai baru bangun jam 7.45-an. 7.45 aku kebangun itu karena musik yang sangat kencang lagi. Bener-bener menurut aku sangat kencang. Aku langsung menghelakan nafas, kayak minta anak-anak siap-siap. Yaudahlah, kita kan dapat breakfast kan untuk 2 orang. Yuk sarapan. Aku ngajakin Alaya sama Aluna sarapan. Cuman kebetulan Alaya lagi gak mau ikut sarapan karena dia lagi sakit perut. Aku langsung ngajak Aluna ke restoran untuk sarapan. Barusan ada telepon masuk kali. Akhirnya aku sarapan, sampai tempat sarapan. Di sini aku juga, sorry banget nih. Kalian yang follow aku pasti tahu lah, aku jarang banget nge-review satu tempat gitu. Kalau nggak bener-bener aku ngerasa nggak nyaman. Sampai aku nyampe tempat sarapan, nggak ada yang namanya orang tuh, padahal ada banyak pelayannya yang harusnya kayak pilihin kita tempat duduk, nawarin mau kopi atau teh lah at least. Aku mikir, sorry ya, buat aku rate 6 juta itu nggak murah, jadi harusnya ada service yang aku dapetin lah. Ini langsung kayak aku harus nyari tempat duduk sendiri. Aku duduk,
pun itu nggak ditawarin apa-apa. Akhirnya aku langsung berdiri sendiri sama anak-anak, aku taruh tas aku, pilih makanan. Nah di part ini juga aku agak sedikit kecewa karena as simple as roti aja, aku pengen buat roti bakar, itu nggak ada, rotinya habis. Ya udahlah, mungkin mereka lupa refill. Aku masih coba untuk positif, mereka lupa refill. Aku lihatlah ke menu yang lain, ada namanya gudeg. Ya udahlah, nih gudeg nih kayak gue banget nih, masakan Indonesia, kelihatannya enak. Aku makan gudegnya, udah kayak gitu dan aku gila sambel kan, jadi aku langsung ke part aneka sambel. Dan sambelnya itu udah habis semua, cuman tersisa sambal terasi kayak dabu-dabu sama sambal apa aku lupa spesifiknya, takut aku salah. Itu nggak ada. Sampai aku ngomong, "Mas, ini nggak mau di refill gitu, ini kan udah habis, roti juga udah habis gitu, boleh dong di refill." Oh iya, tapi sorry to say dengan respon yang kayak nggak mean it gitu yang aku rasain dari servisnya, nggak bener-bener ya, tapi masih kayak ngobrol-ngobrol lagi kesana kesini gitu. Oke, sampai akhirnya aku makan, duduk, aku ngerasa lantainya kurang nyaman, nggak bersih. Yang aku notice di sarapan tadi, aku pindahlah keluar sama Cacal, sama Beler, sama Aluna. Aluna di situ pesen sosis sama nasi goreng, dia ngambil sendiri, sama roti oke lah. Walaupun Aluna bilang dia nggak begitu suka sama sosisnya, cuman ya udahlah, anak kecil kan picky kali ya, itu masih nggak jadi masalah buat aku. Aku duduklah di luar, di outdoor. Aku duduk di luar, persis di bawah speaker, dimana itu speaker menterengnya sebenarnya arahnya ke villa aku yang sejajar sama si restoran itu. Dan aku udah dengerin musik ini diputer berkali-kali, ya udahlah, dan aku masih nggak kenapa-napa. Ya udahlah gitu kan. Sampai akhirnya kayak temen aku pesen black coffee ya Bun ya. Pesen black coffee itu nggak keminum, mohon maaf nih, nggak keminum. Padahal sebenarnya kopi di sini harusnya enak ya Bun ya. Ya kan, Flores kan harusnya kopinya enak. Ya udah gitu, kopinya bener-bener kurang lah. balikin aja. Akhirnya aku sarapan, makan pakai gudeg dan segala macem. Tapi aku selama aku makan, aku tidak enjoy dengan view. Tapi ini satu hal positif ya yang aku bisa share ke kalian soal local hotel yang tadi aku inapin adalah view-nya amazing, detail hotelnya amazing. Buat kalian yang suka foto, setiap sudut bagus banget, apalagi kalau kalian pakai baju putih earthy tone, itu pasti bakal bagus banget jadinya. Udahlah, di situ aku mikir ya tujuan aku kesini, aku bener-bener pengen agak relaxing. Foto tuh bukan tujuan utama aku pengen relaxing. Foto ya udah kalau sedapatnya aja gitu. Udah nih, akhirnya aku sarapan. Si Alaya kan lagi di kamar, dia nggak ikut sarapan karena dia mules. Aku bikinin Alaya toast pakai selai coklat sama keju. Aku bikinin dia. Di table aku bikin sarapan ini banyak banget, bukan banyak banget, aku berlebihan. Ada beberapa sampah di situ yang sebenarnya udah aku foto juga sih, dan aku nggak akan share juga. Dan ini udah aku sampein juga sebenarnya ke manajernya, karena aku bener-bener ngerasa di tempat sayang gitu, bisa lebih baik dari ini gitu. Harusnya tuh banyak orang yang dengan segitu banyak pelayan tuh harusnya bisa rapih dan bersih gitu. Akhirnya aku nggak nyaman untuk lanjutin breakfast di situ. Aku bawa sarapan untuk Alaya ke kamar. Aku bawain Alaya sarapan ke kamar. Sampai kamar, and again aku nggak bisa makan di balkon aku. Padahal balkon aku bagus banget. Kenapa bagus? View-nya bagus banget, langsung ke pulau. Jadi aku sarapan di dalam sama anak di tempat tidur. Sama Alaya, aku ngeliat Alaya makan, enjoy breakfastnya dengan musik yang masih kencang, yang masih diputar berulang-ulang.
Aku sempet tadi ngepost di IG storyku, aku ngomong kalau buat pagi-pagi ini musiknya too loud sih. Mungkin aku ngepost itu pas aku persis di bawah speaker. Aku takut sebagian dari kalian gak ada yang ngeh, tapi kalau kalian ngelihat itu arahnya ke villa-villa yang ada di depan yang sejajar, jadi no privacy, nggak ada keheningan dilewatin orang-orang gitu. Ya udahlah, akhirnya aku balik ke kamar. Di situ aku decide sih dengan segala arsitektur desain yang udah bagus banget, tapi ternyata masih kurang space untuk naruh ina itu karena di samping tempat tidur masih ada lampu lah, di mejanya udah terlalu banyak barang dengan segala menu ina itu, sedangkan kan aku tuh udah booking di hotel ini 5 hari 4 malam. Jadi aku pasti bakal ngeluarin semua barang-barangku supaya nyaman kan nginep di hotel itu. Sampai akhirnya aku mikir, karena aku mencari ketenangan, mungkin sepertinya lebih ke anak muda yang akan lebih senang untuk tinggal di situ. Ada musik, ada spot-spot foto yang banyak. Jadi aku decide untuk pindah ke hotel lain, tapi dengan mengakhiri juga baik-baik juga. Aku kasih input banget ke manajer di sana kalau pas aku sign up mereka sempet rekomen kakak aku mau nggak pindah ke yang atas, ke villa yang atas yang sama persis seperti villaku. Cuman pas aku lihat lokasinya, kamar yang mereka tawarkan itu bahkan di belakang DJ. Aku nggak kebayang nih malam-malam bakal jadi seperti apa. Udah kayak gitu, akhirnya aku ditawarin lagi Bu Dwi gitu, panggil aku Bu Dwi kan, mau nggak pindah ke yang paling atas, itu sepi, downgrade, kamarnya bagus banget, kalian pasti bakal suka dengan rate card yang oke banget. Cuman satu concern aku adalah kamar mandinya itu nggak bisa ketutup, jadi dia untuk couple mungkin bagus, sedangkan Alaya sama Luna tuh kamar mandi kalau mandi tuh harus ditutup. Jadi kayak aduh nggak bisa nih Alaya sama Luna. Jadi aku ngerasa aku nggak punya pilihan selain pindah ke hotel lain. Akhirnya mendapatkan solusi. Aku sempat mikir ya udahlah, bismillah, aku angus lah nih duit gitu. Aku nginep di hotel ini, aku udah ngambil 3 malam lagi, angus lah duit. Cuman ada kebijakan yang positif, aku dapat respon positif dari manajernya, dan aku juga berdiskusi sama mereka kalau boleh nggak ya next time kalau misalnya aku ke Labuan Bajo lagi, aku pengen banget stay di sini. Jadi yang aku booking lewat Traveloka, di hold, aku nginep mungkin 3 bulan lagi atau kapan aku bisa dapetin kamar yang lebih sepi, dan nggak berisik gitu. Aku cuma butuh privacy. Ya udah, ternyata mereka juga sangat welcome dan mereka sangat mengerti apa yang menjadi komplainan dari aku gitu. Akhirnya menemukan solusi. Ya udah, akhirnya aku mikir one day, sebentar lagi pasti dalam waktu dekat aku pasti bakal balik lagi ke sini dan aku akan stay lagi di lokal karena aku percaya banget lokal ini bagus banget untuk foto-fotonya. Bahkan sebenarnya ya DJ yang main di malam itu lagunya enak-enak, bener nggak? Iya. Kita suka banget, kita enjoy banget Kalau malam. Tapi kalau pagi-pagi, Kalau depan kamar sih, ada anak-anak bayi. Kayaknya itu yang mungkin itu yang harus dikasih tahu sebelumnya kali ya, karena kan kita nggak pernah tahu yang akan stay apakah family atau anak muda. Kalau anak muda pasti akan suka, pun anak muda I'm not sure akan suka selaut itu. Tapi karena aku tidurnya sama Alaya sama Luna, aku nggak ngerasa itu tempat yang wise untuk aku nginepin 4 hari ke depan. Jadi aku bismillah, aku pindahlah ke Ayana di sini. Kenapa di Ayana? Karena sebelumnya ini kan kali kedua aku ke Labuan Bajo. Kali pertama aku ke Labuan Bajo, aku tuh nginep di Ayana dan aku nggak pernah menemukan celah untuk nggak suka. Kenapa? As simple as service-nya. Ternyata service di hotel itu tuh
nomor satu, kebersihannya, keramahannya, gimana kita benar-benar di serve, di apa ya, dilayani seperti tamu equally lah ke semuanya. Itu aku ngerasain di Ayana kayak gitu. Di lokal juga seperti itu, cuman ternyata ada beberapa hal yang aku kurang cocok aja. Jadi bukan berarti lokal itu nggak bagus, tapi aku ada feeling untuk kalian yang masih muda bisa banget untuk ke lokal. Kalian akan sangat fun, apalagi kalau kalian suka foto-foto, mencari tempat-tempat yang instagramable. Ini bagus banget. Even kalian cuman jalan di tangga aja, kalian foto, itu lightingnya gila banget. Aku udah ngepost kan sebelumnya di di Instagram aku, di feeds aku. Ya bagus aja setiap sudut menurut aku. Nah akhirnya aku di Ayana, pas nyampe Ayana, yang aku lihat anak-anak langsung bilang, "Mama, this is the best, aku suka banget," dan segala macam. Karena scenery yang kita dapat juga indah banget. Walaupun aku sekarang ada di lantai yang bawah, cuman once kita naik ke lobbynya tuh di atas, kelihatan pulau-pulaunya itu juga amazing banget. Dan tadi aku makan seafood untuk dinner di sini. Enak banget. Sebenarnya lokal itu yang kita nginep di lantai 2-nya secara musik. Nah, kamar kamu gimana? Aman. Aman, oke. Musiknya gimana? Enggak kedengeran sama sekali, tapi itu pinggir jalan banget. Which is kayak suara boat atau genset itu kedengeran, tapi sebenarnya aman. Tapi maaf, sorry to say, untuk kamar sebesar itu secara price wise-nya sih kurang gitu loh. Iya, itu kayak kita expect, karena kan dengan truth to be truth, dia lebih mahal dari Ayana loh sebenarnya. Iya, paham. Iya sih, pokoknya intinya kalau misalnya kalian mau liburan ke Bajo dan kalian udah nabung nih, kalian harus bener-bener pikirin nih jenis hotel seperti apa, crowd seperti apa yang kalian mau. Karena aku ngerasa kesalahan ini datangnya dari aku aja yang kurang baca review. Karena aku ngelihat banyak banget orang yang datang ke sana happy aja gitu, dengan segala, pas lagi lunch, pas lagi dinner, mereka berenang di pool, mereka happy aja. Cuman kalau aku enggak pribadi, jadi kayak nggak ada yang salah juga. Cuman nih lebih ke salah aku yang kurang baca review nih. Kalau ini nggak cocok buat aku dan anak-anak. Jadi kalau dari fun iya. Dan ternyata Alaya sama Aluna aku bawa ke sini, aku pindah ke Ayana. Happy banget, sangat happy. Kita kamarnya connecting ya. Ini kamar aku sama, ini kamarnya Kak Febri sama Kak Cecel. Tuh, annyeong. Sama persis, nggak ada bedanya sama kamar aku sama Alaya Luna. Lebih murah Ayana loh. Iya, ini jatuhnya berapa? 4,4. 4,4. Ini aku dapat 4,4, sedangkan kamar yang tadi aku ambil itu 5,8 gitu. 5,8. Estetik. Ini seperti hotel di Jakarta lah, kasarnya, walaupun tidak seperti Jakarta karena nggak ada pemandangan kayak gitu. Long story short adalah karena banyak yang nanyain, Kak kenapa pindah, ya nggak kenapa-napa, nggak cocok aja sama aku. Cuman kalau misalnya kalian suka tempat yang estetik dan emang dari setiap corner itu nggak ada yang failed dari lokal, kalian mungkin akan suka lokal. Tapi kalau kalian pengen liburan untuk leisure, untuk relaxing, coba 1 hari dulu. Iya, mungkin pelataran, ada pelataran juga, banyak yang suka pelataran juga, karena itu bener-bener buat honeymoon sih. Iya, pelataran tuh lebih untuk honeymoon, ataupun kalian nyari yang bener-bener relaxing lah. Aku nggak rekomen sih untuk untuk lokal ya. Tapi kalau if you want hotel dengan price wise, good service, bintang 5, seharga lokal, dan ibaratnya one stop leisure kayak gitu, mereka menyediakan. Makanya biasanya kita mempiknik ya, disediakan sama mereka. Iya. Dan servisnya di sini bagus banget Ayana, as always. Kayak kita baru duduk, kita udah dikasih tauin, Kak besok rencananya mau ada apa aja. Belum ada apa-apa, kita ada program ini. Nah, ada inisiatif itu tuh yang aku suka. Wah, boleh banget nih. Kan ujung-ujungnya kan jadi kayak nggak mikirin harga, tapi lebih kayak mikirin,
oh lo ngasih gue penawaran, ya udah gue coba pikirin aja masuk nggak ke budget gue gitu. Dan enaknya kalau kalian mau sewa boat yang kayak one day trip kayak gitu, Ayana punya dermaga yang bisa dijemput di sini. Langsung, iya emang segala macam dermaga, segala macam speedboat, dermaganya tuh emang deket sini. Iya, emang tapi deket kalau Ayana. misalkan lo tinggal di hotel lain, lo harus bayar mobil Iya, untuk taksi. ke dermaga, dan jarak jauh dan dekat di sini Sama aja. rate-nya lumayan. Flat. Intinya itu sih. Karena dari tadi kan banyak yang nanya, Kak kenapa pindah? Kak private beach Ayana, Kak. Oh iya, nah itu ke private beach besok. Jadi aku besok sama Kak Cecel, sama Kak Febri, Alaya sama Luna, kita udah ngambil package. Kita mau ke private beach Ayana. Start dari jam 2, kita mau piknik. Kayak Iya, kita mau kayak di sana. Oh my god, seru banget sih. Kita dikasih makan juga ya. Iya, dibekelin. Dibekelin Nanti makanan. pun kalau kita one day trip yang buat hari Senin, itu kita dibekelin sarapan dari sini. Iya, satu packsnya itu kalau aku tidak salah anak-anak anak-anak hitungannya per anak 900.000. Enggak. Kalau di Salah. anak-anak sayang. Enggak. 2 orang. Per couple. Oh iya. Per couple 900.000. Untuk anak itu additional kids meal. Oke, amin. Semoga lebih murah. Dan itu kayak menyenangkan, dan di sini bisa kayak dan segala macam. Tapi ya, yang berkesan ya di aku pas nyampe Betul, Ayana betul. adalah seafoodnya. Cuy, gimana seafoodnya? Wah, Bah, seafoodnya, Mantap. wah gila sih. Tadi Ikannya enak. tadi ikannya kayak mau meledak, perutnya kayak seger gitu nggak sih? kurang 1. Kurang, ya, dia Kekurangan ada yang Ayana kurang. cuma satu. Kekurangan Ayana cuma satu. Kedinginan. Nah itu kitanya udik. kita di sini matiin AC. zompon. Wah Ayana dingin banget. Cuman kan semua bisa disetel ya say. Iya, say. Di sini Kita Ayana zompo nih, udah tua nih. di sini Ayana semuanya pakai Sensasia semua. Aku seneng banget. Nggak Terus perlu, tinggal bawa lotion lah Ina itu Kamar Ina. gue pakai Airsoft. Lo jangan. Ayo sop. Ayo sebut. Ayo. nggak ada Marah zompon. ya. Ayo sop. Iya sambelnya enak banget di sini tadi, benar dabu-dabunya. Terus apa lagi ya? Kalian kalau misalnya ada yang mau rekomen boleh sih. Rekomen kafe dan kopi dong. Iya kopi, kita kopi. Tadi pagi kita ke Escape Baju, kita ke Escape Baju. Aku suka kopinya, cuman kayak Tulai. aku percaya ada yang lebih enak sih. Boleh nggak rekomen ke aku? Berapa malam Kak di Ayana? 4,4. Aku dapat 4,4. Tergantung harinya karena kita weekend. Tapi aku dikasih flat harga weekdays. Yes. Cafe Melinjo, catat ya Melinjo. Udah. Yeay. Melindo. Hai Singapura. Oke, sekarang waktunya kalian untuk nanya-nanya aku apa aja. Escape Baju view-nya bagus banget, bener. Padahal tempatnya simple, tapi krovelnya nggak rekomen. Tapi kopinya enak, tapi view-nya enak banget, betah sih. Kita Dan duduk di situ. Ada gelato, gelatonya. ada gelatonya. Nih gue survei. Pizza House Cafe, Oh ini tadi lewat Pizza House. Dekat libur Masa. kopi Bekasi. Makan Indonesia dong. Di bar Ayana sebelah lobi, oke juga Kak di bar Ayana. Itu yang tadi gue ngajak lu yang di selatan. Aluna 16 Juli mau kasih kado ya. Cobain Happy Banana Sushi yang tadi yang di mall ya. Enggak, itu harusnya dekat Airbnb gue sebelumnya. Oke. Jadi budget berapa Kak semuanya? Jujur aku kalau liburan udah nggak ada budget, yang penting everybody's happy. Ya, emang udah siapin dari Ya udah jauh-jauh kayak hari. iya, karena masih nasional kan, jadi masih oke lah. Ini lagunya lucu banget. Jangan lupa sepedahan di Bajo pagi-pagi Kak. Mohon Nggak sanggup, maaf Om nih Bele. ngeliat lika-liku kenaikannya Makasih, Om Bella impossible. nggak sanggup. Ini yang naik mobil disupirin. Alay sama Luna di sebelah. Dapur Tara Flores dimasak langsung dengan cara tradisional. DM Catat. Dapur Tara Flores. Suruh DM aja. Dapur Tara Flores. Nah ini gue Google langsung. DM dong gitu. Dapur Tara. Anak-anak sunblocknya aku pakai duit. Jauh banget, Duit aku 16 langsung kilo, semprot bro. langsung. Anjir emang 16 kilo keburu lapar misalnya. Sepeda elektrik mereka yang mereka. Gak nyampe Om Bele. Aku tahu soal yang kapal tenggelam itu tuh pinisi. Ya. Ya sayang.
Wah, kayaknya sih mantep. Iya sih. nak. Cuma Iya sayang. Di sebelah coba. Tuh kedengeran karena Alaya di sebelah. Aku sewa mobil enggak. Ternyata di sini tuh taksinya flat gitu loh. Mau jauh dekat tuh 100 sampai 150 ribu. 100 sampai 150 ribu. Katina pernah stres gak? Stres tadi pagi aku kayak lumayan bad mood sih. Karena aku nggak bisa dengerin musik. Lokal ini dong, Indonesian foodnya. Iya, Indonesian food. Selasi food ya. Kita semurat soalnya. Kita semurat. Kopi asli Manggarai boleh di fallback balik. Dapur Tara, cuy. Dapur Tara catat sih boleh. 16 kilo keburu lah ini cacing gua demo. Bos, lapar bos. Thank you sayangku. Dapur Tara sih banyak sih yang rekomen Dapur Tara. 16 kilo. Bos, lapar 16 kilo, bos. Bro. Suami aku kelaparan nanti, tantrum. Ini nih Cafe Melinjo. Seafood Kampung Ujung. Waduh, jauh lagi tuh banyak. Are you happy? I am very very happy. Nih. Oh, ini mah yang ini yang deket tempat kita nginep kemarin yang di pinggir jalan. Nggak mau. Kayaknya tapi enak loh nih. Tuh. Ya besok kita lunch di situ aja. Setel motor. Tuh ikannya. Tadi aku sempet makan Italian apa? Made in Pricey sih. Dan oke aja sih. Dan bukan oke banyak aja. banyak Bukan pork. Bukan oke aja, bukan selera kita karena dia memang Otentik really aja sih. authentic. Dia otentik banget sih. Tadi lupa naruh MSG. Aku butuh pensius. Jadi kayak lo minta saus sambal dimarahin sama Iya. chefnya. Heeh. Nih, ada lobster mutiaranya loh, enak banget tuh. Boleh sini cobain. Prefer Bali atau Bajong? Itu kayaknya boring ya. Bali tuh untuk mencari hiruk pikuk ya, tapi kalau Bajo kalian cari ketenangan karena di sini nggak banyak Sini tuh banyak aktivitas. Iya, di sini tuh kayak cukup ngeliat laut aja udah damai gitu, nggak perlu harus nyari kita party kemana nih, nggak ada kayak gitu di sini. Carpenter cuy. Carpenter Tahu udah gua. on the list. Udah gue list. Tadi lewatin dekat apotek tadi lagi petang. Jadi rencananya adalah lusa kita mau speedboat, kita mau island hopping. With Akasha Tour. Ada Alaya. Mana Alaya? Hai kakak sayang. Kakak mau apa? Kok sampai bad mood? Iyo, karena musiknya too loud, nggak ada privacy akunya. Kita kan pengen Pulau Padar, kita pasti bakal ke Pulau Padar, insya Nanti Allah. itu, Kalau misalnya lautnya lagi oke. Banyak turis nggak di sana? Menurut aku lagi nggak banyak. Enggak, karena kita nggak stay di tempat turis. Mm-mm. Tiket ke Bajo berapa tuh? Good question. Oke, ini aku share ke kalian ya. Ini aku semuanya di sini tidak ada di promosi-promosikan. Semua aku beli sendiri, jadi aku bisa share ke kalian. Aku beli itu lewat Traveloka. Nih ceritanya. Aku beli one way, itu aku naik Citylink straight. 2 jutaan kalau nggak salah. Jadi aku bertiga sama anak-anak 6 juta. Aku belum dibeli tiket pulang. Sama tiket pulang alhamdulillah masih dapat 2 juta, jadi kurang lebih untuk tiket pesawat itu 12 juta PP bertiga naik economy class yang Citylink direct ya. Nah untuk hotelnya itu, nah itu dia aku mahal. Kemarin berarti aku total keluar sekitar 26 juta kurang lebih 26 juta untuk hotelnya aja. Dan sekarang aku pindah lagi, jadi 26 jutanya itu aku keep di lokal untuk next holiday-nya aku di Labuan Bajo. Aku barusan bayar lagi untuk di Ayana. Aku dapat harga ya lumayan special price. Kalau datang langsung akan lebih murah. Iya. Sebenarnya. Itu berarti aku total 27 juta lagi gitu. Tapi yang sebelumnya nggak angus kok.
No one way, two way Citylink 12 juta. Dan makan di sini kalian harus pintar-pintar karena banyak juga yang murah tapi ada juga yang sangat-sangat pricey. Aduh. Ini lucu gak? Hah? Apa? Bumbunya begini. Belum aja itu rituan tangannya pegawai. Yang sebelumnya lagi wise banget dari pihak lokalnya mau ngasih aku kalau misalnya next aku mau ke Labuan Bajo aku akan bisa pakai kamarnya. Tapi aku udah request aku pengen tempat yang lebih private, yang lebih calm. Private. Jarang-jarang kan aku nge-review karena buat aku kayak aku ngebayangin ya, bikin aku miris ya kalau misalnya kalian pengen ke Labuan Bajo, apalagi kemarin aku ngepost Labuan Bajo tiba-tiba kalian nabung, aku bakal sedih kalau misalnya kalian tidak mendapatkan insight dari aku. Kalau misalnya kalian suka tempat yang estetik, instagramable untuk kalian foto-foto, lokal itu nggak failed, itu bagus banget. Cuman karena aku kesini bener-bener pengen relaxing, aku bener-bener pengen tenang gitu ngelihat laut dari balkon kamarku, itu aku nggak bisa dapetin. Entah aku yang salah dapet kamar atau emang dari hotelnya yang aku tadi kasih input juga. I think it's too loud untuk pagi-pagi jam 7 apapun apalagi malam ya jam 5 sampai jam setengah 9 mereka mainin DJ di villa yang menurut aku harganya lumayan agak sedikit pricey. Buat aku 6 juta itu mahal banget sih. Hai. Gue pengen makan rendang tau gak sih? Banyak loh Padang. Enggak, besok. Banyak loh Padang. Kita nggak tahu. Perhatiin, enggak banyak banget Padang. Tadi yang gue teriak. Iya lo bilang Padang sama yang deketnya. Dekat Meorora. Ya kali di sini makan Padang. Jadi kita itu lusa mau island hopping. Aku naik dan aku sebel banget nih sebenarnya. Aku sama Cecel lagi PMS, lagi dapet, tapi kita langsung alhamdulillah menemukan tampon. Jadi kita bisa tetap berenang memakai tampon. Untungnya kita menemukan tampon. Bete ya, udah belanja bikini, baju renang, baju nyelam, ternyata kita dapet. Takutnya kita digigit komodo nih ntar. Nggak komodo, biasanya hiu lagi berenang. Dan kita harusnya kalau dari itinerary itu kita berenang sama Manta. Kak coba makanan lokal. Nah iya, aku pengen makanan lokal. Tapi no pork. Iya, no pork. Kebanyakan pork soalnya. Katina dress putih rajut yang di post itu beli di mana? CS. Nanti akan aku post. Kak Pap dulu tamu-tamu. Ke Lombok pengen banget sih. Enak sih Lombok sih, tapi terlalu islami say. Emang iya? Gimana tuh? Ntar liat baju gue pada protes nih. Oh. Intinya itu sih. Nggak ada lagi yang aku ingin bicarakan. Aku cuma curhat sedikit. Thank you. 27 juta di Aena berapa malam? 3 malam dan 2 kamar, jadi total 6. Jadi per malamnya itu 4,4. Berapa? Ini yang gak enak berarti. Ini harus dilap pakai kata 4 nih. Emang ya? Nggak pernah kok kayak Besok pegang berenang di pantai. Iya, gue mau berenang pantai. Di bawah yuk. Gue mau Sambil nyebrang ke pulau sunlight. sebelah emang. Naik apa? Berenang gaya katak. Ya macam-macam lu, masuk asuransi Gue dulu. gak percaya banget gue bisa berenang sampai pulau seberang. Ya aku island hopping lusa. Baiklah guys. Tapi sebenarnya Teman-teman. kita island hopping lagi masih nyari sih. Ini tentatif. Iya masih tentatif. Maksudnya? Tergantung Oh, iya. keadaannya. Enggak, karena
orang yang sebelumnya tuh udah booking tapi belum DP. Udah aku ada. Aku juga ada banyak. Oke lah kalau begitu semuanya. Have a good night. Aduh, sunblock dan sunscreenku banyak banget. Aku baru nemuin sunscreen Vaseline dari Korea. Bagus banget. Itu SPF-nya 50. Oke banget. Tapi Anessa di approve sama dokter. Iya, Anessa aku bawa juga. the Anessa best. aku bawa, Vaseline aku bawa, La Roche-Posay aku bawa, Nivea aku bawa. Kayak buat badan oke banget. Semuanya aku bawa. Yang semprot Do It aku juga bawa. Buat tajam. Buset. Semuanya lu pakai tuh. Iyalah, gila lu, gue udah gak jelas kulit gue. Mendingan lu pakai wetsuit aja jalannya. Aku mau ke Bajo terus mau nginep di hotel kakak tadi. Kalau kamu suka foto-foto, kamu akan suka sayangku. Jadi it's okay. Kamu mendingan menurut aku kamu baca reviewnya dulu. Review kamar yang akan kamu ambil. Jadi ini Lihat Instagram aku. Di Instagram aku itu ada kamar yang di bawah, bukan villa. Sebenarnya enak, tapi untuk price wise Pricey. to say it's too expensive for us gitu loh. iya, too pricey. Tapi kalian bisa cek lagi, oke? Lincah. Aku tidur ya. Aku sudah ngantuk banget. Mesa. Oke, bye semuanya. Cerita sedikit doang kok ini. Intinya adalah kalau kalian mau datang ke satu tempat, baca reviewnya, specifically ke kamar yang kalian mau ambil, villa yang mau kalian ambil, karena setiap kamar berbeda-beda dan aku sayang nggak ngambil kamar yang lain. Padahal sebenarnya musik itu bisa nggak aku dapetin kalau aku nggak ngambil kamar yang itu, oke? Besok live lagi insya Allah. Semuanya good night. Bye bye.